Dan lagu itu dan apa salah dan dosaku. Jadi kalau gaya pengulangan lirik di lagu-lagu pada umumnya itu simetris. Biasanya bait pertama rap, ada bait kedua, lalu balik lagi dan seterusnya. Rap ulang-ulang habis. Benar-benar diambil dari awal gitu. Dia tidak berani mengambil dari baris kedua saja. Habis itu lompat kemana. Nah di lagu album Badai Berlalu itu ada hal-hal semacam itu. Dia tidak simetris. Cara mengambil liriknya, mana yang harus diberikan apa penekanan yang lebih, itu tidak semata-mata lurus-lurus gitu. Ada belokan kira-kira lebih variatif gitu. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Jorok-jorok ya, Pak. Wes, karaoke wes. Silakan. Iki yang telinga anak muda hari ini ya, Pak. Oke, ini menurut anak muda hari ini lagu semacam ini lagu apaan? Seperti apa? Kalau ulun Ya. sebagai apa ya? Anak muda hari ini misalnya anak muda kalau ulun lah memang sekarang kan bisa menggandrungi The Beatles karena ia merasa itu bagian dari sejarah yang kuat entah di bapaknya, entah di pamannya, entah dari siapapun. Sekarang kan ramai memutar lagu The Beatles, Bon Jovi dan lain-lain lah. Itu kan membuktikan bahwa sebenarnya Ya pengaruh retro gitulah. Iya, ada pengulangan masa walaupun berlangsung tidak masif gitu ya. Tapi ya kalau anak muda pada umumnya yang senang indie ini biasa banget. Badai Pasti Berlalu ini biasa banget. Kalah penulisan liriknya dapat misalnya ya contoh lah yang lagi familiar hari ini Payung Teduh atau Pusakata Nadine Hamizah atau Salat Riyadi yang lebih puitis. Bahkan kan kalau ulun pernah menulis di mana ulun pernah mengatakan di era 2015-an itu penyanyi-penyanyi yang populer itu ketikanya mampu mengolah lirik yang sangat puitis, yang sangat metafor. Hari ini kita menemukan judul bertahun, menemukan judul akad. Kalau itu di era 2000-an itu ada laku kan? Atau cuma main akustikan kayak Payung Teduh, ada payung di era 2000-an. Artinya kan ada pola-pola yang muncul, Fox itu kembali diminati. Atau Fish dengan gaya apa ya, gaya orang anak muda banget yang ada digitalnya itu sekarang kan itu diminati. Noah mau kada mau kan akhirnya merubah gaya bermusik, jangan bermusiknya walaupun pop misalnya. Dulunya mengatakan dia tuh sangat British pop misalnya. Di era-era Peter Pan itu sempat mengakui ini British pop. Sekarang ini sudah masuknya yang keyboardis barunya itu kan merubah gaya berstruktur bermusiknya. Walaupun lirik yang dibikin Ariel sama, tapi gaya bermusiknya sudah sangat pop pop Amerika banget yang digitalnya kuat banget. Synthesizer-nya tuh sangat kuat. Ya termasuk Dewa 19 sendiri kan itu merasakan perubahan itu. Dengan Dhani mengklaim ini kelompok pertama yang yang punya synthesizer di salah satu instrumen ketikanya main di Indonesia. Berarti kan memang tadi bahwa akhirnya mau kada mau kira anak muda hari ini tetap aware dengan perkembangan musik itu, tetap meminati musik-musik yang baru, tapi ini juga mulai aware dengan musik di masa lalu. Karena tadi Ferry misalnya kawan lu berapa umurnya di bawah lu 23, ketika sampai ke kedai bilang Pak Bon Jovi Pak, dia kan minta lagu yang hari ini Bon Jovi kan. Oh oke. Atau tidak di Beatles rame ini kan. Artinya apa? Ijek mulai kembali ke masa lalu gitu. Ya entah karena mendengar dari orang tuanya atau siapa, tapi ada semacam kultur mendengarkan lagu-lagu lama itu, termasuk Arlong dengan Rumah Iramanya kan. Itu, nah itu kayak apa tuh? Artinya kan apa? Atau bisa juga nih Mas Lulu, lagu-lagu yang di-band di masa lalu itu menjadi semacam memunculkan rasa penasaran anak muda hari ini. Kenapa lagu-lagu itu di-band misalnya? Karena Sondeng kan pernah menulis ke jurnalnya sampai jadi tesis tentang grup band yang populer itu yang di masa yang runtuh gara-gara politik, tapi kuat di masyarakat.
secara politiknya dapat tempat lah di pemerintah, tapi secara gerakan masyarakatnya kurang. Nah itu silakan. Itu kaitannya dengan anak muda sekarang ya. Sebelum itu saya ingin informasikan, tahun yang lalu di akhir tahun 2020 masih di masa pandemi, terbit buku tentang musik yang menerbitkan 50 album terbaik Indonesia yang urutannya berbeda dengan majalah Rolling Stone. Nomor 1 Kus Plus, album Deg Plus. Album Badai Pasti Berlalu ada di urutan nomor 5. Kenapa urutannya berbeda? Alasannya berbeda. Titik-titik prioritas alasannya berbeda. Ya tentu saja ini ada nilai subjektivitas ya dan seterusnya pengalaman. Tapi kalau kita lihat kaitannya dengan apa apresiasi anak muda sekarang, perkembangan musik sekarang yang berkembang kemana-mana, ya lebih bagus tentunya. Menurut saya ya ketika kita membicarakan album Badai Pasti Berlalu, justru itulah peran mereka, peran album ini. Kenapa kok sekarang menjadi begini, menjadi lebih bagus kira-kira begitu. Jadi peran pendahulu itu ada. Kalau tidak ada Kus Plus barangkali ya tidak ada album begini. Kus Plus yang pada mulanya sangat Beatles sekali gitu, rock and roll gitu. Jadi album Badai Pasti Berlalu kenapa dilihat lagi? Karena ingin melihat bagaimana sih mereka dulu menolak hegemoni musik-musik pop pada umumnya. Itu kan menginspirasi anak-anak sekarang. Misalnya band The Massive melalui Rian The Massive itu sangat ya intens mengulik soal album ini. Dia mewawancarai Enoch Sharon, mempertanyakan bagaimana proses rekamannya. Saya banyak info dari hasil wawancara itu. Jadi menurut saya kenapa anak sekarang mungkin lebih liar, lebih kreatif ya karena peran pendahulunya kalau tidak dimulai tahun 77 mungkin sejarah musik pop berbeda. Saya kira itu kalau kita lihat secara kronologis ya. Iya. Yang lain ada yang mau menanggapi? Itu rocker gimana? Oh, ini anak reggae. Tapi tampilan lain reggae. Apa ya? Tampilan lain reggae. Oh, reggae banget. Nah, jadi kan ada reggae. Regal. Pernah dulu. Ada yang mau Mas? Bok apa bok? Tartil. Soalnya tartil. Oh, boleh silakan. Pakai supaya yang di live Kami beri isbana Pak, pegang aja Supreme. Nah ini anak muda banget kan. Jadi anak muda sekarang kan belum mungkin bukan itu ya memahami betul gitu. Musik dan genre tahun 90-an itu udah hilang dari nuansanya dan segala macam karena perkembangan musik saat ini udah mulai pesat kan dengan pembaharuannya. Nah saat ini musik-musik saat ini kata tadi Bang Asma itu tidak terlepas dari peran dari zaman yang dulu. Nah apakah musik-musik saat ini tidak menghilangkan aroma tahun 90-an, 70-an yang itu mungkin itu aja sih. Apa band-band seperti apa tadi mungkin yang kayak tadi kayak tahu tadi apa-apa itu apakah ada ilmu-ilmu dari yang disebutkan oleh Pak Sumasno itu aja pengaruh lah. Artinya ada hilang sejarah itu. Justru menurut saya anak-anak muda sekarang itu sangat rasa ingin tahunya itu lebih tinggi gitu ya. Mungkin dia memang bervisi ke depan, tapi ketika saya lihat di YouTube di mana-mana itu mereka banyak belajar dari musisi-musisi senior, ingin tahu meskipun pengetahuan mereka tentang masa lalu
tidak bisa diterapkan sama dengan sekarang karena konteksnya berbeda. Kalau ada perlawanan, perlawanannya berbeda. Jadi mereka hanya belajar dulu, senior sudah apa yang dilakukan, bagaimana strateginya gitu. Komposisi penjelajahan komposisi musiknya apa yang sudah dieksplorasi, apakah masih berkutat pada harmoni diatonal barat atau sudah mengeksplorasi ke musik-musik timur, pentatonik gamelan semacamnya, bagaimana? Guru Gipsy tahun 78 mengeksplorasi itu benturan diatonal antara ya diatonis dengan pentatonis. Jadi dia menabrakkan ya inspirasinya dengan John Cage, dengan Debussy maksudnya. Nah itu mungkin memang memberikan jejak pada masa sekarang, anak-anak muda sekarang menuai apa ya, pencapaian masa lalu itu dengan mengembangkannya lebih jauh. Dan sekarang lebih kompleks, barangkali tidak bisa dibandingkan lagi sekarang ini ya, saking kompleksnya. Ya, kita tidak bisa membandingkan karena kita tahu industri musik pop sekarang semacam tidak jelas gitu ya. Maksudnya parameternya apa? Kalau dulu mudah saja, yang paling laku misalnya. Mungkin sekarang kan mulai bertransformasi ke follower paling banyak. Jadi sekarang setiap band kan punya masa sendiri, punya ukuran estetika sendiri, punya ukuran keberhasilan sendiri. Menurut satu kelompok, saya berhasil kalau saya menciptakan lagu banyak. Yang lain saya berhasil kalau laku, yang lain berhasil kalau pentas. Sekarang parameternya beragam. Dulu agak susah, dulu kan tunggal parameter berhasil itu. Gitu loh. Jadi konteks sekarang dengan masa lalu juga agak susah dibandingkan. Ya benar. Karena kayak apa yang dilakukan guru dengan kecilnya misalnya itu juga dilakukan di selatan, kemudian di era 2011-an ini kita kolaborasi dengan banyak instrumen. Terus yang lumayan populer itu sekarang kan di kalangan musik underground itu si ini yang senyawa dengan lapalan mantra-mantra kuno tapi digarap dengan pola rock. Itu populer di Eropa, tur mereka album senyawa itu si di Jogja. Nah memang parameternya ini yang sekarang menjadi agak sangat susah untuk diungkapkan karena tergantung orang ngeklik itu kan ada sekarang kan itu terklik ada sih itu kalau ada ya kan kalau bakal jadi apa tersebar ada tershare ada isu itu karena rata-rata kan seperti itu yang aku lihat lah. Makanya kita sekarang bingung menentukan mana musisi yang benar-benar dia berdiri sebagai musisi atau memang mana musisi yang dia kebetulan punya alat, kebetulan nge-syutingnya, kebetulan dia pamerkan, kebetulan rame. Itu agak susah sekarang. Kenapa? Karena alat recording murah. Semua orang sekarang bisa punya alat recording di rumah. Minimalis udah. Sangat mudah sekarang. Modalnya anggap murah tuh kan karena nggak kayak studio besar tuh. Sekarang dengan modal 10 juta kamu punya studio di rumah. Itu yang terjadi sekarang. Jadi semua orang sekarang udah bisa jadi musisi. Itu. Mungkin itu juga menjadi perkembangan yang luar biasa dan kita nggak ada pernah tahu selera musik hari ini dan besok itu berubah atau tidak. Itu juga yang lumayan agak parah sekarang. Makanya kalau dulu kan kita biasanya di TV masih bisa nonton tuh 10 tanggal lagu terbaik di Indonesia, kita masih tahu. Sekarang nggak bisa lagi karena share dan views itu yang dilihat. Lati tiba-tiba booming. Tapi apakah bandnya itu kemudian bisa melahirkan lagu seperti lagi? Sampai sekarang tidak ada. Ya kan? Payung Teduh sebelum Is keluar rame. Setelah Is keluar nggak kayak dulu lagi, walaupun sama rohnya di sini. Ini karena cara pandangnya tadi beda, cara pandangnya di viewers. Dan akhirnya studio rekaman kan sunyi sekarang. Rata-rata udah punya studio rekaman masing-masing. Yang dicari sekarang kan yang punya platform digital. Yang belum tahu misalnya, yang lagi ramai sekarang enggak
walaupun kita punya band, walaupun kita udah punya single, walaupun kita sudah punya album, tapi kalau ada punya semacam ya akun lah, akun yang kalau masukkan kita ke Spotify, ke YouTube, ke Joox, ke Apple Music, iTunes, sebagainya, itu sia-sia, nggak jadi duit, nggak jadi apa-apa. Jadi ternyata ada platform baru yang itu yang digarap sekarang, yang itu yang mengelola keuangan itu. Makanya kalau kita lihat band-band sekarang, di paling bawah deskripsi itu ada tuh platform yang mengurusi itu. Jadi dia di bawah perusahaan apa tuh? Di luar misalnya kayak Noah yang Mustika Studio misalnya, di bawah Mustika tuh ada tuh yang khusus untuk ruang digitalnya. Itu yang menjaga apa? Lalu lintas viewers, menjaga lalu lintas keuangan yang masuk. Kalau enggak ya nggak jadi apa-apa. Dan itu banyak terjadi. Banyak kan yang penting masuk Spotify, tapi nggak jadi apa-apa, nggak jadi uang, nggak jadi apa-apa. Cuma masuk Spotify gratis didengar. Nah itu bahaya tuh. Beda kalau oke di Spotify gratis, tapi on airnya rame. Ya mereka masih oke aja. Artinya Spotify cuma jadi ruang pamer, jadi ruang apa ya, promosi. Karena on airnya rame. Gitu kan. Nah sekarang kita on airnya nggak rame, kita masukin Spotify karena cuma euforia semata lagu kita di Spotify, itu rugi. Enggak, ya apresiasinya kan cuma didengar, cuma tepuk tangan teman-teman doang. Oh lagunya masuk Spotify, tapi nggak jadi apa-apa. Dia mau klaim uang nggak bisa dari sana. Nah itu persoalan indah ruang digital ini. Sama, kan bikin lagu, bikin videonya, upload ke YouTube. Monetize perlu banyak, apalagi sekarang diperketat, bukan lagi 4.000 viewers. Kalau nggak salah 7.000 atau 8.000 viewers gitu ditingkatkan YouTube. Nggak jadi apa-apa. Nah itu yang kadang kita kada sadari perubahan ruang itu. Beda kalau kayak ini, misalnya lagu Badai Pasti Dulu tadi, upload di YouTube hari ini udah langsung rame, karena punya jejak panjang itu tadi. Nah nggak tahu tuh yang upload siapa misalnya, di bawahnya ada nggak tuh? Jadi duit nggak tuh buat Eros Jarod? Nah, itu juga jadi persoalan kemudian di era digital. Terima kasih. Kak, lanjut ada yang nggak? Perkembangan apa medium apa ya komunikasi kekaryaan gitu ya. Sekarang kan kompleks semacam itu. Dulu kan sederhana, kaset dengan tam, media televisi dan seterusnya. Kembali kepada era Jarod, menurut dia kenapa lagunya itu begitu membekas di publik gitu? Karena dia jujur. Jadi simpel aja. Ketika dia membuat lagu itu tidak ada tendensi apapun di luar kejujuran. Jadi murni mengekspresikan perasaan. Menurut cerita dia, sebenarnya topik utamanya adalah kekaguman pada wanita. Jadi khas apa ya, anak muda yang mengagumi wanita, begitulah kira-kira. Masih liar-liarnya. Jadi tidak ada tendensi ingin jadi superstar, ingin jadi konglomerat, ingin terkenal, tidak. Dan dia cerita sampai sekarang apakah mendapatkan kekayaan dari album ini, tidak. Karena itu panjang juga. Ketika dia selesai bikin ini, rekamannya dititipkan ke Rise untuk dijual gitu, lalu dijual melalui Irama Mas kalau tidak salah dengan 100 rupiah per kopi. Dia tidak mendapatkan apa-apa, bukan mendapat sedikit. Dia mengakui produser-produser atau label-label itu membohongi kami gitu. Tapi ya kalau mereka tidak membohongi bukan mereka tidak berhasil gitu. Jadi kerjaan mereka adalah membohongi gitu. Jadi kita sudah paham, jadi mereka tidak menuntut. Menurut salah satu keterangan dia paling setahun 1 juta berapa gitu dapatnya kira-kira. Ya itu saya berikan ke yayasan atau apa, itu buat beli apa gitu. Jadi dia tidak memperoleh uang, Eros Jarod dia tidak memperoleh uang dari musik, dari karya musik. Apakah dia kalau ditanya ini album legend, album apa, dia tidak begitu antusias. Karena apa lagu favorit Anda kalau ditanya, kita belajar dari dia ya. Apa lagu favorit Anda dari album ini? Lagu favorit saya adalah lagu yang belum saya ciptakan. Besok akan saya ciptakan.
Jadi artinya dia selalu ke depan. Yang sudah tidak diurusi. Termasuk penghargaan di dunia apa film ya, sutradara apa terbaik apa. Coba lihat di rumah saya tidak ada piala Cesar. Entah di mana. Jadi saya tidak mau menengok ke belakang. Itu yang sebenarnya bisa kita ambil pelajaran. Kalau dia komentar perspektif dia melihat kondisi musik sekarang, menurutnya musik sekarang itu terlalu mekanistik. Ya, jadi terpisah antara human, antara rasa dengan alat. Jadi yang dikonsumsi publik adalah kecanggihan alat, kompleksitas alat. Ada jurang yang memotong, sehingga tidak nempel, tidak abadi, tidak masuk ke sini. Kalau suka ya suka aja, habis itu hilang. Itulah mungkin ada benarnya lagu-lagu zaman dulu lebih bertahan lama, nempel. Karena memang tidak ada jarak, langsung sampai mediumnya benar-benar nyatu. Ya ini bisa kita diskusikan lain, tapi itu yang bisa kita ambil ya. Persoalan sekarang dengan masa ini. Mungkin menurut saya itu ya, kita sudah bisa banyak mengambil angle atau konteks tahun 70-an musik lalu dengan sekarang. Nanti kan kaitannya kita malam minggu depan membahas guru gipsi ya. Ya ini lebih kritis menurut saya dari wacana ya, karena ada Barat Timur, ada pemberontakan dan seterusnya. Itu lebih kompleks, lebih menarik menurut saya. Oke, kira juga malam ini cukup. Mungkin ada penutup kesimpulan atau semacam pengantar terakhir dari dia. Saya kira penutup saya terima kasih sudah mau berkumpul. Hujan om, parah lagi om. Saya harap malam itu bagi yang punya waktu, punya kesempatan menemani saya di sini ngobrol-ngobrol soal album-album pop Indonesia. Malam minggu kita akan bicarakan guru gipsi. Oke, malam minggu depan ini menjadi acara rutin di Kampung Buku. Setiap malam minggu kita ada apa namanya malam harmoni yang akan membicarakan tentang guru gipsi. Tadi seperti dibilang Bang Hafiz itu lumayan juga kompleks dengan berbagai halnya. Jadi sampai ketemu lagi minggu depan. See you tomorrow. See you. Bye bye.